Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi thumma nakhusu khususan khasah li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Lirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Lirboyo, Syekh Marsan Lirboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Lirboyo, Syekh Bahrul Ulum Marzuki Lirboyo, Syekh Aziz Abdul Mansur, Syekh Khadijah Ad-Diniyah, Farhan Jangkung Harja Mata Sanjang, Narsa Putra Jangkung Harja Mata. Annallaha yu'ni darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwari ma'lumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala kesehatan yang diberikan, atas segala umur yang dipanjangkan, atas segala keluasan waktu yang diberikan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa memulai pengajian kita kembali, kita bisa bertatap muka meskipun via online dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar dengan berkah majelis ini, dengan wasilah majelis ta'lim ini, mudah-mudahan kita benar-benar diakui menjadi umat beliau kelak di yaumil qiyamah yang mendapatkan syafaatul udma. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, di tahun ini setelah kita libur panjang sejak bulan Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal bahkan telah terlewat, alhamdulillah kita bisa membuka kembali rutinan majelis kita, majelis Ta'lim Nurul Jannah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa diberikan waktu oleh Allah, kita bisa diberikan kelapangan rizki oleh Allah, kita diberikan sehat oleh Allah. Semoga dengan berkah pembukaan majelis ta'lim ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir, baik ibu-ibu sekalian, baik Mama Kiki, Bapak Kiki, keluarga kami, kemudian saya sendiri pun, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan yang hadir dikasih istiqomah, mudah-mudahan yang ngajar dikasih istiqomah juga. Mudah-mudahan yang hadir dikasih kesehatan, mudah-mudahan yang ngajar dikasih kesehatan juga. Mudah-mudahan yang hadir dikasih rezeki yang lancar, berkah. Mudah-mudahan yang ngajar rizkinya lancar dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam pembukaan majelis ta'lim ini, kita selalu di setiap minggu, di setiap saat, kita selalu mengucapkan acara kita ini adalah acara majelis ta'lim. Di berbagai tempat, di berbagai situasi, di berbagai waktu kita sering mendengar istilah majelis ta'lim. Cuma sebenarnya majelis ta'lim itu apa? Fungsinya majelis taklim itu apa? Dari dulu kayaknya seingat saya belum pernah menjelaskan tentang masalah majelis taklim. Meskipun bisa dibilang majelis taklim ini sudah berlangsung 3-4 tahun lebih, akan tetapi belum pernah saya jelaskan apa itu majelis taklim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membahas majelis taklim itu apa, ayo kita mulai pembahasan ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirasakan atau tidak, diakui dan disadari atau tidak, majelis taklim itu sangat bermanfaat buat kita semua. Baik buat ibu-ibu sekalian yang menerima kajian dari saya, maupun saya yang menyampaikan apa yang saya ketahui. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membahas masalah pahala majelis taklim, saya kira sudah terlalu banyak kalau terkait masalah pahalanya mencari ilmu, pahalanya majelis taklim dan yang lain-lain. Secara psikologis dulu, secara manfaat yang bisa kita rasakan baik kasat mata ataupun yang tidak kasat mata. Setidaknya di saat kita melaksanakan atau mengikuti majelis taklim, setidaknya kita terhindar dari berbagai sikap dan ucapan yang buruk. Insya Allah di setiap majelis taklim yang kita lakukan, semisal majelis taklim kita itu kita laksanakan dalam durasi waktu 2 jam, ngajinya 1 jam, kemudian ceramahnya setengah jam, yang setengah jam makan-makan. Paling tidak dalam durasi 2 jam itu kita semua alhamdulillahirrabbilalamin terhindar atau tidak melakukan sikap atau ucapan yang buruk. Setidaknya itu manfaat yang paling kecil. Manfaat yang paling kecil itu kita bisa terhindar. Biasanya kalau seumpama kita nggak berangkat majelis taklim, entah apa yang kita lakukan, mau ngobrol sama orang lain, bisa jadi kita justru ngegibahin orang lain, bisa jadi kita ngomongin jelek ke orang lain, atau mungkin bisa jadi kita berbuat buruk terhadap orang lain. Kita nggak ada yang tahu kalau seumpama kita tidak berangkat majelis taklim. Tapi kalau kita berangkat majelis taklim, jelas insya Allah sikap dan ucapan kita terjaga. Kita berusaha menjaga sikap, menjaga akhlak, menjaga tutur kata kita. Nggak ada orang datang ke majelis taklim kemudian teriak-teriak, kemudian caci maki sama sesama jamaah, kemudian menghina-hina orang, tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketika kita majelis taklim, ngaji fikih, mau kita ngaji malam Jumat, yasinan, maulidan, mau kita ngaji tabarok dan yang lain sebagainya, lisan kita insya Allah tidak mengucapkan kecuali itu perkataan yang baik. Sikap kita insya Allah tidak melakukan sesuatu kecuali perbuatan itu perbuatan baik. Kita datang salam-salaman, kita datang saling tanya kabar, kita datang duduk baca Al-Quran, kita dengerin ceramah, makan bareng, bercanda sama temennya, membangun keakraban, ini dan itu semuanya alhamdulillahirrabbilalamin terhindar dari berbagai sikap dan ucapan yang buruk.
Kemudian yang bisa kita rasakan lagi, setidaknya selama majelis taklim ini berlangsung, kita sama-sama menurunkan ego masing-masing. Kita menurunkan egoisme kita masing-masing. Kita yang biasanya eh, mungkin ada merasa lebih daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih kaya dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain. Insya Allah ketika hadir di majelis, kita duduk sama-sama, kita berdampingan sama semua orang, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia orang kepepet, mau dia orang longgar, mau dia orang jelek, mau dia orang cantik, semua kita bersama-sama duduk bareng. Yang mungkin awalnya kalau seumpama tidak ikut majelis taklim, awalnya mau bergaul sama orang itu, dia siapa sih? Nggak level sama saya. Dia siapa sih? Dia kan bukan siapa-siapa di sini. Saya loh orang terpandang di sini. Saya loh punya ini. Saya loh yang paling ini. Saya yang paling itu. Tapi insya Allah ketika hadir di majelis taklim semua sama. Duduknya sama rata, madepnya juga sama arahnya, makan piringnya juga sama. Nasi lauknya juga sama. Alhamdulillah tidak ada perbedaan dan kita bisa menurunkan ego kita masing-masing. Yang awalnya seumpama lagi marahan sama si Ono, berkah dari majelis taklim, datang ke majelis taklim, kepaksa salaman. Dengan awalnya terpaksa seperti itu, maka ego kita turun, yang muncul adalah rasa pemaaf. Aslinya kita itu mau maafin dia, atau dia aslinya mau maafin kita. Cuma karena tidak ada momen yang mempertemukan kita, tidak ada momen yang bisa menyatukan kita. Alhamdulillah, berkah dengan momen majelis taklim ini, kita semua bisa salam-salaman. Kita bisa saling lempar senyum. Yang awalnya lagi gontok-gontokan, awalnya lagi marah-marahan, nggak taunya di majelis taklim duduk bareng. Nggak taunya di majelis taklim ngambil kerupuk toplesnya jadi satu. Mau ngambil minum tekoknya jadi satu. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan berkah dari majelis taklim, ego kita benar-benar dikuras habis. Ego kita benar-benar dihabiskan. Yang muncul apa? Penyabar. Yang muncul apa? Pemaaf. Yang muncul apa? Ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Yang muncul apa? Rasa untuk menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Yang awalnya sebelum ikut majelis taklim, susah banget mencari alasan untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah setelah ikut majelis taklim, kita bisa memiliki banyak alasan untuk bersyukur kepada Allah. Meskipun rezekinya mungkin lagi dikasih seret sama Allah, kita cari alasan lain untuk bersyukur. Alhamdulillah, anak saya sehat, suami saya sehat, saya sendiri sehat, bisa kerja. Alhamdulillah. Seumpama lagi sakit, ternyata masih ada rizki lain, masih ada alasan-alasan lain yang alhamdulillah bisa kita jadikan sesuatu hal untuk kita bersyukur. Yang awalnya dulu sebelum ikut majelis taklim, gampang suudon sama Allah, gampang berburuk sangka dengan Allah, atau gampang suudon kepada orang lain, alhamdulillah setelah ikut majelis taklim, hatinya ditata. Hatinya ketata, nggak gampang-gampang suudon sama orang lain, selalu husnudon kepada Allah, mudah untuk menerima takdir yang Allah berikan, selalu ingin ridho, selalu ingin mencapai ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya kalau rezekinya lagi seret, lagi kena musibah, bingung, adanya cuma merengut, marah-marah, adanya cuma sewot sama orang lain, adanya cuma nangis. Alhamdulillah setelah ikut majelis taklim tahu,
Kalau kena musibah kita banyak-banyakin istighfar. Kalau kita lagi kena sesuatu yang jelek, kita melakukan sholat, banyak-banyakin sholawat, banyak-banyakin dzikir supaya hatinya tenang, sambil berikhtiar untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya sebelum kita berbicara masalah pahala, hal-hal tersebut diakui atau tidak, satu atau dua dirasakan oleh kita, ibu-ibu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengikuti majelis taklim. Karena majelis taklim ini adalah wadah di mana kita belajar ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah diajarkan kepada para sahabat, sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin, tabiin kemudian ke para ulama, ulama-ulama kemudian ke kita semuanya. Maka insya Allah, ayo kita berdoa semuanya, mudah-mudahan majelis ini benar-benar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan menjadi wasilah supaya kita bisa melakukan berbagai kebaikan, mengamalkan berbagai ilmu yang Allah ajarkan kepada Rasulullah dan sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tujuan dari majelis taklim. Mungkin dulu di awal-awal sering saya katakan bahwasanya majelis taklim itu bukan untuk kita bangga-banggakan. Majelis taklim itu bukan untuk kita besar-besarkan di hadapan orang lain. Biar bagaimanapun majelis taklim itu adalah wadah. Pengajian Mama Kiki itu adalah wadah. Isinya apa? Isinya adalah ilmu. Isinya adalah ibadah. Isinya adalah berkata baik. Isinya adalah menata hati. Isinya adalah menghidupkan hati. Itu adalah isi dari majelis taklim. Maka untuk apa kita membesar-besarkan majelis? Untuk apa kita membesarkan wadahnya? Akan tetapi kalau isinya sedikit, bahkan na'udzubillah kalau isinya buruk, maka itu semua akan sia-sia. Pakai seragam misal kuning-kuning semuanya, ada tulisannya di belakang majelis taklim Nurul Jannah. Nurul Jannah kan artinya kan cahaya surga. Nanti belakangnya kayak ada gambar matahari bersinar, ada bawahnya Jannah, Nurul Jannah begitu. Seragamnya rapi-rapi, kerudungnya sama semua warnanya, make upnya sama tebel semuanya, lipstick 1 kilo dipakai semuanya, semisal. Udah cantik-cantik, cakep-cakep semuanya. Tapi itu kan wadahnya, ibu. Saya tidak mengatakan ada majelis taklim yang pakai seragam kemudian itu buruk, tidak. Tapi itu adalah wadah. Itu adalah kostum. Itu adalah bungkus. Isinya apa? Isinya adalah itu tadi, ilmu, ibadah, dan yang lain sebagainya. Buat apa bungkusnya menarik, baik, besar, bersinar, akan tetapi isinya tidak ada. Kira-kira ibu mau nggak dikasih berkat 1 kotak gede seumpama, ada tulisannya embos selamat menikmati, kemudian plastiknya juga bagus, kelihatan kayaknya ini berat nih, dihitung-hitung kayaknya berat nih, pas dibuka ada jengkol sebiji doang. Cuma jengkol sebiji, disemur sebiji doang. Atau bahkan jengkol sebiji busuk lagi. Lah ini untuk apa? Untuk apa? Maka ayo kita fokus kembali lagi pada tujuan dari majelis taklim. Kalau memang Allah takdirkan untuk besar, ya silahkan Allah takdirkan untuk besar. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan orang-orang yang ada di dalamnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memang menghendaki sekian orang, ya sekian orang, mudah-mudahan istiqomah. Pokoknya kita mengikuti apa yang Allah berikan. Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Udah itu aja. Kita nggak pernah minta untuk supaya majelis taklim ini tenar menjadi besar, tidak. Karena kembali lagi,
tujuan dan isi yang penting dalam majelis taklim itu adalah ilmu, ibadah, qanaah, menerima apapun yang Allah berikan, husnudon, berkata baik, membaca Al-Quran, membaca sholawat Nabi, istighfar Yasin, dan yang lain sebagainya. Itu adalah isi dari majelis taklim. Ayo kita perkaya isi dari majelis taklim. Masalah bungkusnya, masalah wadahnya, itu terserah Allah mau buat bagaimana. Kita fokus, mudah-mudahan isi dari majelis taklim ini benar-benar merupakan yang Allah ridhoi, mudah-mudahan benar-benar yang Rasulullah cintai, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang benar-benar beruntung berkah dari majelis taklim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi, apa itu majelis taklim? Apa itu majelis taklim? Majelis taklim itu kan bahasa Arab, ibu-ibu. Berawal dari kata bahasa Arab, majelis taklim. Majelis itu berawal dari kata jalasa. Kalau dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar di pesantren, maka majelis itu untuk sederhananya berawal dari kata jalasa. Jalasa itu artinya apa? Banyak orang yang mengartikan jalasa itu maknanya duduk. Tapi kalau kita buka kamus, ada bahasa lain dalam bahasa Arab yang maknanya juga duduk. Yakni apa? Qa'ada. Jadi ada jalasa, ada qa'ada. Maknanya apa kalau di kamus? Ya duduk. Cuma kalau kita buka lagi kosakata dalam bahasa Arab atau kamus-kamus dalam bahasa Arab, ada perbedaan antara jalasa dengan qa'ada. Kalau yang namanya qa'ada itu artinya duduk, ya duduk, tapi duduknya itu berpindah atau berubah dari yang awalnya tinggi menjadi rendah. Semisal saya lagi diri, kemudian saya disuruh duduk. Kalau saya disuruh duduk, awalnya berdiri, itu kan berarti berpindah dari yang awalnya tinggi, berubah menjadi rendah. Itu pakainya lafadznya qa'ada. Kalau fi'il amarnya atau kata kerja perintahnya itu namanya uq'ud. Tapi kalau yang namanya jalasa itu berpindah dari yang awalnya posisinya rendah, berpindah ke posisinya tinggi. Semisal saya awalnya duduk di bawah, kemudian saya duduk di kursi, itu namanya jalasa. Duduk tapi berpindah dari rendah ke tinggi. Fi'il amarnya atau kata kerja perintahnya adalah ijlis. Ijlis, duduklah. Maka kalau dalam bahasanya orang-orang Arab kurang pas kalau seumpama ada orang lagi diri kemudian disuruh duduk, dibilangnya ijlis. Kurang pas. Yang benar apa? Uq'ud. Tapi kalau orangnya ada di bawah, disuruh pindah duduk di kursi, itu namanya ijlis. Duduklah. Nah maka kalau jalasa itu maknanya duduk, tapi khusus untuk berpindah dari yang awalnya rendah ke tinggi, maka majlis itu adalah tempat di mana kita duduk dan berupaya untuk berpindah dari yang awalnya rendah menjadi tinggi. Dari yang awalnya sedikit menjadi banyak. Dari yang awalnya pendek menjadi kemudian menjadi luhur atau tinggi. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kata Allah, fafsahu yafsahillahu lakum. Allah mengatakan diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah memulai, biasanya ketika Allah memulai ayat Al-Qur'annya dengan menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman. Maknanya hai orang-orang yang beriman. Berarti apa yang akan Allah sampaikan itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman nggak melakukan, terserah. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah kemarin kita laksanakan ketika bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Panggilan dari Allah, hai orang-orang yang beriman, maka kita sambut bukan lagi dengan hai. Mentang-mentang terjemahnya hai orang-orang beriman, kita sambut hai juga, bukan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Bagaimana kita menyambut panggilan Allah tersebut? Ya dengan melaksanakan puasa. Ada lagi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian semuanya. Maka bagaimana cara kita menyambut panggilan Allah berupa hai orang-orang beriman tersebut? Maka dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan setelahnya, yakni menunaikan atau menepati janji. Begitu pula dalam ayat ini, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ketika dikatakan kepada kalian, ketika diinformasikan kepada kalian, ketika diberitahukan kepada kalian, tafassahu fil majalis. Tafassahu maknanya bisa perluaslah, longgarkanlah, perluaslah majlis-majlis kalian semuanya. Fafsahu, maka perluaslah, yafsahillahu lakum, semoga Allah meluaskan hati kalian, melonggarkan kalian. Ayat ini dimaknai bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak majelis-majelis ilmu. Bisa juga diartikan ketika kita sedang berada di majelis ilmu, maka ketika ada space, ada tempat yang longgar, maka isilah. Kalau seumpama ada orang yang baru datang kemudian belum dapat tempat duduk, maka minggirlah sedikit, mepetlah sedikit supaya orang tersebut bisa duduk. Ini banyak bisa kita artikan. Maka kalau kita artikan dengan arti yang pertama bahwa tafassahu fi majalis, tafassahu fil majalis, perluaslah majelis-majelis kalian, maka Allah memang sudah memerintahkan untuk kita memperbanyak majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis yang isinya itu memang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan jauh dari apa yang Allah larang. Kita memang sudah diperintahkan untuk memperbanyak dan melonggarkan majelis-majelis itu. Kan kalau seumpama satu tempat yang awalnya itu aslinya cukup buat 100 orang, tapi gara-gara duduknya itu nggak rapi, mencar-mencar, akhirnya baru kedatangan 50 orang, udah kelihatan penuh. Maka supaya majelisnya, syiarnya tambah besar, supaya orangnya lebih banyak yang datang, mepet duduknya, diperluas tempat majelisnya, diperluas. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lain pun juga bisa mendengarkan kalamnya Allah, supaya orang-orang yang lain pun bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu di akhir ayatnya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kalian semua, dan orang-orang yang diberikan ilmu ditinggikan dengan apa? Ditinggikan dengan derajat-derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ayat ini bisa kita pahami bahwasanya kita mengikuti majelis taklim ini, harapannya adalah, yang Allah ajarkan adalah supaya kita berpindah dari sesuatu hal yang rendah, berpindah ke sesuatu hal yang tinggi, sebagaimana makna jalasa atau majelis tadi. Berpindah dari yang rendah, berpindah ke yang tinggi itu maksudnya bagaimana? Yang awalnya iman kita rendah, dengan berkah majelis taklim, kita naik, iman kita menjadi tinggi. Yang awalnya akhlak kita rendah, berkah dari majelis taklim, insya Allah akhlak kita menjadi tinggi. Maka
Yang awalnya keyakinan kita rendah pada Allah, maka ditinggikan keyakinan kita pada Allah. Yang awalnya husnudon kita rendah, maka ditinggikan oleh Allah. Yang awalnya harapan kita kepada Allah hampir putus asa, rendah serendah-rendahnya, berkah dari majelis taklim ini mudah-mudahan ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis taklim secara pemaknaannya saja, kalau kita ambil maknanya itu dari Al-Quran, dari kosakata Al-Quran, tafassahu fil majalis, tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Maka bisa kita pahami, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya majelis taklim itu adalah tempat kita berpindah dari sesuatu hal yang awalnya rendah, berubah menjadi sesuatu hal yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian semua, dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat dengan apa? Diangkat dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan atau fungsi utama dari majelis taklim itu adalah kembali pada perubahan tersebut, Ibu. Perubahan tersebut, perubahan dari yang awalnya sebelumnya ketika tidak mengikuti majelis taklim, bagaimana? Setelah mengikuti majelis taklim, bagaimana? Atau antara orang yang ikut majelis taklim dengan orang yang tidak ikut majelis taklim, perbedaannya apa? Itu adalah fungsi dan tujuan utama dari majelis taklim. Supaya orang-orang yang ada di dalamnya berhati tenang, orang-orang di dalamnya akhlaknya baik, orang-orang di dalamnya imannya juga kuat, orang-orang di dalamnya rajin beribadah, rajin ngaji, baca Quran, dan yang lain sebagainya. Itu adalah fungsi dan tujuan utama dari majelis taklim. Maka dimanapun ada majelis taklim, nggak cuma di majelis taklim Mama Kiki Nurul Jannah, di semua majelis taklim yang semisal ibu-ibu mau ikut kemanapun silahkan. Yang penting saya kasih rambu-rambu, tata cara bedain majelis taklim yang baik atau tidak, majelis taklim yang benar-benar majelis taklim atau cuma pura-pura jadi majelis taklim, yang penting undang orang banyak semisal. Cara bedainnya begitu, ibu-ibu. Kira-kira yang kita dapatkan, yang kita rasakan dari sepulang majelis taklim itu, keimanan kita bertambah apa tidak? Husnudzon kita bertambah atau tidak? Ridho kita terhadap Allah bertambah atau tidak? Akhlak kita bertambah baik atau tidak? Sabar kita bertambah apa tidak? Itu adalah tolak ukur untuk kita bisa menilai apakah saya lanjut ikut majelis taklim itu atau tidak. Kalau ibu-ibu ikut satu majelis taklim, ternyata sepulangnya hawanya kudu marah sama seseorang, hawanya kudu benci sama orang lain, hawanya kudu benci sama satu sosok tertentu, seorang mukmin saudara kita yang lain, meskipun dia itu adalah orang yang misal maksiat, orang yang jahat semisal, tapi dia itu masih mukmin, maka kalau bisa mundur dari majelis taklim itu. Karena majelis taklim itu bukan mengajarkan kebaikan, bungkusnya saja mungkin ngaji, sholawat, maulid, dan yang lain-lain, tapi yang ditebarkan ke hati para jamaahnya itu adalah kebencian, rasa tidak suka, overthinking terhadap orang lain, dan yang lain sebagainya. Maka itu adalah tolak ukur bagaimana kita bisa mengikuti majelis taklim. Ditolak ukur dengan fungsi utama dan tujuan utama dari majelis taklim. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau majelis taklim itu tadi fungsi utamanya adalah supaya keimanan kita itu terus bertambah. Keimanan kita itu yang awalnya rendah menjadi tinggi. Maka tinggal kita lihat sepulang dari majelis taklim, kita termasuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri beriman apa tidak? Kita ini disebut sebagai mukminin,
kita ini disebut dalam Allah, dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika ikut majelis taklim maka imannya bertambah. Ciri-cirinya orang yang beriman, yang imannya bertambah itu bagaimana? Dalam berbagai ayat yang Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, Allah selalu menggandengkan antara istilah beriman dengan yang namanya amal soleh. Amal soleh selalu disebutkan setelah penyebutan iman. Salah satunya dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati. Wal asr, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh berada di dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka melakukan atau melaksanakan amal-amal soleh yang Allah perintahkan. Digandingkan. Ini salah satu pertanda, salah satu petunjuk bahwasanya ciri-ciri orang yang beriman itu bukan hanya kemudian saya percaya sama Allah, saya iman kepada Allah, saya yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan hanya seperti itu. Akan tetapi ciri-ciri orang yang beriman itu adalah amal soleh yang Allah perintahkan, yang Rasulullah ajarkan, itu juga diamalkan. Maka ketika ciri-ciri iman yang semakin naik, ya maka amal solehnya pun juga semakin naik. Yang awalnya nggak ikut majelis taklim, nggak pernah sholat duha, setelah ikut majelis taklim tahu fadilahnya duha, tahu bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan duha, setelah ikut majelis taklim akhirnya melaksanakan sholat duha meskipun seminggu sekali. Sesempatnya, seingatnya ngelakuin sholat duha. Yang awalnya sebelum ikut majelis taklim nggak pernah sholat hajat, nggak pernah tahajudan, nggak pernah ikut puasa Senin Kemis, nggak pernah ikut puasa Muharram. Setelah ikut majelis taklim imannya bertambah. Bagaimana ciri-cirinya? Amal soleh dilakukan, puasa Senin Kemis dilakuin, tahajud meskipun 2 rakaat dilakuin, qobliyah subuh meskipun sunnah dilakuin. Itu adalah ciri-ciri dari iman yang bertambah. Maka jangan pernah menganggap remeh atau mengatakan bahwasanya saya ikut majelis taklim tapi saya nggak dapat apa-apa karena merasa seolah-olah nggak mendapatkan pengetahuan yang banyak. Semisal isi ceramahnya kok masalah fikih mulu, kok masalah sholat, masalah ini dan itu, kok ceramah-ceramah yang menggelorakan jiwa, ceramah yang bisa semangat jihad kok nggak pernah ada. Ya karena tujuan majelis taklim itu ibu-ibu adalah untuk meningkatkan keimanan kita, bukan untuk berkampanye dan orasi menggerakkan massa. Tapi untuk menenangkan hati kita, untuk membuka lebar-lebar hati kita, supaya bisa dimasuki oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa sepulang dari majelis taklim, bisa melakukan amal soleh, bisa bertambah terus amal solehnya, sebagai ciri-ciri dari iman yang terus bertambah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim ini, setiap kali kita mengikuti majelis taklim, mudah-mudahan iman kita terus bertambah. Mudah-mudahan amal soleh kita terus kita tambah. Yang udah ditambah, yang udah banyak, mudah-mudahan tambah ikhlas. Mudah-mudahan tambah ikhlas. Kita berdoa semoga semuanya itu bertambah. Semoga semua kebaikan yang pernah kita lakukan, semoga semua kebaikan yang pernah diajarkan, mudah-mudahan diamalkan dan dinaikkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengikuti majelis taklim seperti ini fadilahnya besar, Ibu. Fadilahnya besar. Ya, majelis taklim ini berarti kan tempat duduk, tempat berkumpul untuk menuntut ilmu.
Tanpa adanya ilmu, ibadah kita tidak ada artinya, ibu-ibu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya satu saat, sa'ah fi talabil ilmi, satu saat atau satu waktu atau sejenak waktu yang kita berikan untuk mencari ilmu itu khairun min sholatin au min ibadati alfi sana alfi rakaat, lebih baik, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Sejenak, misal majelis taklim inilah, majelis taklim ini 1 jam 2 jam itu lebih baik daripada sholat sendirian 1000 rakaat. Orang kemarin terawih cuma 20 rakaat aja, banyak yang nggak full, banyak yang nggak nyampe 30 hari, banyak yang aslinya bisa tapi malas berangkat, ada yang nyari 8 rakaat juga jamaahnya. Ya ini 1000 rakaat, ibu-ibu. Sejenak duduk di majelis taklim, mendengarkan ilmu yang disampaikan, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Maka para ulama membahas, kenapa kok bisa cuma sejenak di majelis taklim, kok iya lebih baik daripada 1000 rakaat? Karena ibadahmu apapun itu yang kamu lakukan, kalau tidak didasari oleh ilmu maka sia-sia. Ada orang nggak pernah belajar, nggak pernah sholat, dia taubat. Saya taubat karena nggak pernah sholat. Akhirnya setelah dia taubat, berangkat ke masjid. Setiap kali adzan berangkat ke masjid. Lihat orang-orang pada sholat, dia ikut sholat. Tapi karena dia nggak tahu ilmunya, dikiranya sholat itu cuma diri, ruku, diri lagi, sujud, duduk, salam. Cuma kayak gitu, dia ikutin. Dia nggak tahu ternyata ada Fatihah yang wajib dibaca, ada tahiyat yang wajib dibaca, ada takbiratul ihram dan niat yang wajib dilakukan. Dia nggak tahu. Akhirnya apa? Rajinnya sholat yang dia lakukan setiap hari itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena tidak dilakukan dengan ilmu. Maka ilmu itu adalah dasar dari ibadah semua yang kita lakukan. Nah, majelis taklim seperti ini adalah majelis tempat berkumpul yang mengajarkan dasar-dasar ibadah tersebut, ibu-ibu. Maka sangat pentinglah adanya majelis taklim ini atau majelis taklim yang lain. Semuanya insya Allah selama isinya itu mengajarkan amal soleh, selama isinya mengajarkan keimanan pada Allah, selama isinya mengajarkan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, maka insya Allah majelis taklim itu benar-benar majelis taklim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar majelis taklim yang khairun min alfi rakaat, lebih utama daripada 1000 rakaat. Maka ayo ibu-ibu kita bersyukur. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, di lingkungan rumah kita ada majelis taklim. Alhamdulillah. Di lingkungan kita ada tempat ngaji. Di tempatnya Mama Kiki, nanti di mana lagi di Ustadz Ferry ada juga, di mana ada semuanya majelis taklim, kita syukurin. Kita syukurin kita hidup di lingkungan yang tidak jauh dari agama, yang tidak jauh dari orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita syukurin. Tinggal bagaimana cara kita untuk menjaga dan melestarikan. Jangan sampai majelis ilmu ini atau majelis taklim ini kemudian terbengkalai. Terbengkalainya bukan karena nggak ada uang, ibu-ibu. Terbengkalainya majelis taklim itu bukan gara-gara bangunannya runtuh. Terbengkalainya majelis taklim itu ketika jamaahnya, orang-orangnya, masyarakatnya tidak peduli dengan cara mengikuti majelis taklim. Tidak mau ogah-ogahan meramaikan majelis taklim. Semakin sepi majelis taklim itu, maka semakin menuju kehancuran. Semakin menuju runtuhnya majelis taklim itu. Maka ayo kita bangun majelis taklim ini dengan semangat kita untuk selalu datang, untuk selalu hadir,
untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari majelis taklim ini, insya Allah. Karena setidaknya ketika kita mengikuti majelis taklim, maka hati kita itu mendapatkan asupan makanan, ibu-ibu. Hati kita itu mendapatkan asupan makanan. Dikatakan bahwasanya jasad kita ini itu kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum selama 3 hari, bisa dikatakan lemes, mati, lemah, banyak penyakit yang muncul. Begitu pula hati. Hati pun kalau seumpama nggak dikasih makan 3 hari 3 malam, nggak dikasih asupan makanan 3 hari 3 malam, maka hati pun juga ikut mati, ibu-ibu, sebagaimana jasad. Lah kalau jasad makanannya itu asupan konsumsinya itu adalah makanan nasi, lauk, soto, tempe, minumannya air putih, es, dan yang lain sebagainya. Kalau hati makanannya apa? Hati makanannya apa? Hati yang makanannya ya apa yang kita dapat di majelis taklim ini. Ingat kepada Allah, ilmu, ibadah, baca Al-Quran, itu adalah makanan hati. Maka selama 3 hari saja hati kita tidak mendapatkan asupan makanan, na'udzubillah min dzalik, maka hati kita akan mati. Maka ayo kita mengikuti majelis taklim ini, kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan hati kita benar-benar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang hidup maka akan menyebabkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hati yang hidup menyebabkan kita beruntung di akhirat nanti. Di mana di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, kata Allah adalah hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yani hari di mana tidak bermanfaat harta yang kita cari di dunia, tidak bermanfaat anak-anak yang kita miliki, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali orang-orang yang datang dalam keadaan hati yang selamat. Hati yang selamat yang bagaimana? Hati yang selalu dihidupkan. Tidak pernah terlewat dari 3 hari melakukan ibadah, melakukan dzikir, mengikuti majelis taklim, menambah ilmu, mengamalkan ilmu. Maka hatinya akan selalu hidup. Maka dengan pembukaan majelis taklim Nurul Jannah ini, kajian rutinan setiap Ahad siang, mudah-mudahan hati kita selalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di majelis taklim ini bisa benar-benar kita amalkan sepulang dari majelis ini. Mudah-mudahan keberkahan yang ada dalam majelis taklim ini bukan hanya bermanfaat buat kita, tapi bermanfaat buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat lingkungan-lingkungan kita. Mudah-mudahan bisa menyebabkan hati kita itu lebih lapang, hati kita itu lebih ridho, baik kepada Allah maupun ridho kepada sesama manusia. Tidak mudah marah, tidak mudah dengki pada orang lain. Penyakit-penyakit hati itu yang lebih menyebabkan kita itu buruk daripada penyakit-penyakit dohir. Karena penyakit-penyakit hati itu akan abadi di dunia dan akhirat. Kalau penyakit fisik, penyakit luar. Kalau di dunia seumpama meninggal, di akhirat nggak ada penyakit itu. Ada penyakit fisik tumor. Sampai ada orangnya itu meninggal. Ya di dunia aja. Di akhirat nggak ada tumor itu. Nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya tumor itu. Tapi kalau kita punya penyakit hati di dunia, kalau hati kita rusak di dunia, maka itu akan berefek nanti ketika kita hidup di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayo mudah-mudahan kita benar-benar berdoa, mudah-mudahan hati kita benar-benar hidup, hati kita benar-benar bersih, hati kita mudah-mudahan benar-benar dijauhkan dari penyakit hati, mudah-mudahan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan untuk pembukaan ini. Insya Allah nanti kedepannya kita akan membahas kembali permasalahan fikih
dari awal terkait masalah bersuci, masalah wudhu, membersihkan najis, sholat, dan yang lain sebagainya, karena itu adalah dasar ibadah keseharian yang mutlak harus kita pahami, mutlak harus kita ulang terus-menerus. Ulang terus-menerus. Supaya apa? Supaya benar-benar tertancap dalam hati dan mudah-mudahan bisa terus kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan buat kita, kesehatan buat kita, kelonggaran waktu bagi kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان موسرا فيسره وإن كان هرما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق بحق وقتك بحق نهارك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.